Kalau memang belum berjodoh, kita jangan putus asa. Allah itu maha kasih. Pasti Allah ngasih yang terbaik. Iya, benar. Iya. Gitu. Jadi kita jangan terus aku mungkin begini karena aku miskin, orang tidak mau sama aku, atau begini, atau aku karena cacat. Jangan ada prinsip kayak gitu. Iya. Malah kayak gitu Allah itu marah. Allah itu tidak kasih apa yang dia mau. Iya, benar. Intinya kita harus bisa menerima kekurangan diri kita sendiri ya. Iya, betul. Menerima kekurangan diri sendiri otomatis bisa menerima kelebihan orang lain, kekurangan orang lain. Iya, betul. Tuh. Kakak tinggal di mana? Saya tinggal di Medan. Oh, tinggal di Medan. Saya single mom. Oh, single mom. Single mom. Oke. Semangat Iya. ya, Kakak. Waalaikumsalam. Insya Allah. Iya, sama. Makanya saya Apa hal yang selama menjadi single mom, apa hal paling bahagia yang pernah dijalanin dan apa hal yang paling sedih dijalanin? hal yang paling sedih yang saya alami itu di saat Allah itu memanggil kekasih setia. Oh, oke, paham. Suami tercinta saya. Oke. Tetapi Allah itu lebih sayang sama dia dibandingkan diri saya. 2 tahun saya menangis. 2 tahun saya tidak bisa melupakan suami saya. Nah, terus pada akhirnya bisa melewati masa-masa itu, kakak melakukan hal apa sih? Kakak melakukan apa, Kak? Ini 1 million dreams. Ya Allah. Mungkin teman-teman tuh bisa ngambil cerita kakak nanti itu. Solusinya apa? Itu jalannya bagaimana? Atau cuman ya gimana biasa aja atau gimana? Apa solusinya, Kak? Prosesnya itu besar. Sangat besar. Sangat besar itu prosesnya. Kasih absennya Naila. Salah satunya? Salah satunya proses itu, kalau saya terus menangis. Terakhir saya berpikir seandainya saya mengingat dia terus, saya menangis. Kasihan anak yang satu yang masih butuh kasih sayang dari diri saya sendiri. Iya. Aku nangkap intinya sih. Itu. Pada akhirnya si kakak ini berpikir, teman-teman, kalau gue terus-terusan seperti ini, kasihan anak gue gitu. Jadi kalau ada apa-apa sama gue, ntar anak gue gimana? Ya itu mungkin bisa jadi salah satu cara ya untuk kita berpikir bagaimana sih menghentikan ini gitu. Nah, Anaknya ada berapa, Kak? Anak saya 2, cowok 2. Yang satu siap banget udah kerja, dia jadi tulang punggung saya. Yang kedua, di saat papanya berangkat menghadap ilahi, anak saya baru di usia 7 tahun. 7 tahunnya. Di saat usia 7 tahun itu kan anak-anak kan butuh kasih sayang. Butuh perhatian dari seorang papa. Tapi apa dikata, Allah maha kasih sama dia. Allah ambil jiwa bapaknya. Yang tinggal hanya seorang ibu yang tak berdaya. Seorang ibu yang tak berdaya, yang tak bisa apa-apa. Tapi itu semua saya ambil. Ya Allah, seandainya aku terus begini, apa
Apa yang aku lakukan? Apa yang aku lakukan ya Allah? Akhirnya saya menghadap, ambil air uduk saya, lalu saya sholat di saat malam. Saya terbangun, saya sholat tahajud. Ya Allah, kalau ini memang jalan terbaik buat saya ikhlas ya Allah. Kuatkan hati saya ya Allah, berikan saya rezeki Allah untuk anak-anak saya, beri saya kekuatan ya Allah. Itu aja. Iya, pada akhirnya si kakak ini bisa melewati itu semua kan ya? Iya, 2 tahun. Apa sampai sekarang masih terikat dengan perasaan itu? Nggak bisa kita bilang ya, nggak bisa bilang, nggak teringat. Terus terang saya bilang, memang suami saya kasar ya, dalam arti kasar, bukan kasar dia suka main tangan, tegas ya. bukan. Dia kasarnya bagaimana biar kita ini tegar di saat dia tiada. Itu paham maksudnya kan? Paham. Jadi selama hidupnya dia mengajarkan kita ini untuk survive ya, untuk selalu tegar, jangan cengeng gitu kan ya. Iya. Makasih Uni, berkah. Makasih kau nih. Berkah. Itu oke. Tapi kalau dibilang sih namanya hati seorang perempuan pasti rapuh. Kemanapun tegarnya pasti rapuh. Iya. Kalian harus banyak-banyak bersyukur guys. Perjalanan belum tentu kalian bisa menjalani kehidupan kayak kakak Dava Rizky. Bagi teman-teman yang mungkin merasa kok gue berat banget ya ujian datang mulu tiap hari, sebenarnya ada yang lebih berat guys gitu. Aku pun juga terpukul gitu. Dari awal papanya kan sakit ini ya, sakit gagal ginjal. Gagal ginjal. Itu udah putus semangat itu papanya. Jadi saya bilang, Papa, kalau Papa masih sayang sama kami, sama saya, terutama sama anakmu yang si bontot, kau harus kuat, Pak. Kau harus kuat. Kau hadapi ini semua, Pak. Kalau kau tidak bisa hadapi, aku akan turun tangan menghadapinya. Jangan takut. Kalau masalah tempat tinggal atau bagaimana, aku bisa ini jalani, Pak. Kita jalani, aku bisa berikan yang terbaik buat anak-anak kita, Pak. Itu. Oke. Ya Allah, tak tahan aku. Oke. Terus hal yang paling membahagiakan sampai sejauh ini apa Kak? Aku terus terang saat ini aku bahagia karena anakku yang paling besar sudah dewasa. Amanah seorang bapak yang dia berikan pada anaknya, dia jalankan. Tidak ada satu apapun dia tidak kasih buat saya sama adik-adiknya. Itu yang membuat saya bahagia. Kemudian anak saya tidak kurang suatu apapun, terutama si bontot. Tanpa ayah dia bisa tegar menghadapi hidup yang sedih, yang oke. Dan saya harap kepada single mom yang lain yang seperti saya, jangan kecut, jangan bersedih lama-lamanya, jangan.
anggap ini ya mungkin kodar ya, kodar. Dari kodar itu kita ambil kesimpulan kalau kita terus bersedih, Allah itu marah. Allah itu tidak memberi rezeki, tidak memberi kesehatan bagi kita. Jadi bunda-bunda yang seperti saya, kuatkan hatimu, kuatkan iman dan takwamu kepada Allah, dan berikan yang terbaik buat anak-anak kita. Itu aja. Iya. Mami. Oke, makasih ya Bunda udah berbagi di sini ya, udah sharing teman-teman. Jadi kalau cuma masalah percintaan itu sepele guys, gitu. Jangan dibikin larut, jangan dibikin berat, jangan dibikin sedih. Ada yang lebih berat, masalah-masalah yang lain. Gitu. Berarti apa yang kakak jalanin waktu single mom, kerja atau dagang apa gimana? Waalaikumsalam Mami. Kalau masalah memang ya, Waalaikumsalam. setelah memang sewaktu dokter memvonis suami saya kena ginjal, saya kan selama ini kan di waktu suami saya masih hidup, saya kan hanya sebagai ibu rumah tangga yang diharuskan suami itu di rumah tanpa boleh berbuat yang lain, hanya mengurus suami, mengurus anak, dan itu jalannya. Tetapi ada tetapinya. Di saat suami kita sakit, kita harus berjuang. Bagaimana kita memberikan meringankan buat ini suami dan anak-anak. Akhirnya saya ya Allah, kalau saya terus begini, saya mengharapkan suami itu tidak mungkin ya Allah, karena suami saya dalam keadaan begini tidak berdaya lagi. Akhirnya saya ambil keputusan, saya berdagang sampai akhir hayat suami saya tetap berdagang sampai menamatkan anak saya yang paling besar. Kemana-mana saya itu kan ini buat kuliner seperti kacang goreng ya kan. Saya itu jam 3 malam, dari jam 7 sampai jam 1 itu saya olah itu makanan itu selesai jam 11. Kemudian tanpa ada berhenti, non-stop dari mulai mata terbuka sampai mata tertutup sampai jam 4, jam 3 pagi. Si Mami. Saya ini berkah Mami. Anak-anak. Ya Allah, aku kuatkan ya Allah, biar aku bisa menafkahi. Boleh Waalaikumsalam Kak Karissa. Menafkahi suami aku yang lagi sakit, Karissa. menafkahi anak-anakku. Makasih Biar akhir aku ya, aku kuat juga. Aku kuat. Allah itu maha kasih sama aku, diberikan yang terbaik sekarang sama aku. Jadi aku sekarang alhamdulillah, walaupun suamiku tidak ada, aku punya gubuk derita. Walaupun itu tidak seperti apa yang aku inginkan. Pagi kemarin. Iya. Jadi saya harap sama pada ibu-ibu yang seperti saya ataupun yang belum married, jangan gara-gara putus cinta kita jangan putus asa. Allah itu murka sama orang yang putus asa. Iya, setuju kali ini. Allah itu murka. Allah itu tidak kasih apa yang kita inginkan. Jadi kuatkan hati kalian, kuatkan iman kalian. Pertama kepada ibu-ibu yang masih mempunyai anak balita yang ditinggalkan suami, jangan bersedih. Kita harus semangat bung. Itu. Semangat teman-teman. Oke, semangat ya sayangnya. Yang single mom. Makasih ya Kak udah memberi, udah sharing di sini ceritanya. Jangan bersedih ya. Itu tidak boleh. Allah itu murka
temur. Kalau kita bersedih ingat aja Allah. Aku Ambil berasa dinasihatin sama mamaku gitu. Mamaku udah meninggal soalnya. sama kita. Sebenarnya intinya gini teman-teman, jangan bergantung pada manusia. Bukan cuma dengan suami, bukan cuma dengan pasangan, bukan cuma dengan orang tua atau keluarga. Kita jangan bergantung dengan manusia. Intinya gitu. Kak Dio. Ambil air uduk kalau bisa, ambil kita sholat tahajud, kalau istikharah. Ya Allah, kuatkan terima kasih. kuatkan aku. Pasti Allah itu memberi jalan yang terbaik buat kita. Ya bunda-bunda, jangan Iya. berkecil hati, jangan patah semangat, kuatkan jiwa kita. Oke, itu aja. Ya, makasih. Iya. Siap. Makasih Ibu, sehat selalu sudah gabung. Next time bisa gabung lagi ya Kak ya. Bisa gabung lagi. Terima kasih untuk nasihatnya pagi ini. Kalau cuma masalah cinta, masalah sepele guys. Iya. Aku agak Sebenarnya cengeng guys. ada yang lebih berat. Aku kalau berhubungan sama ibu, sama bapak itu cengeng guys. Karena orang tuaku udah nggak ada gitu. Jadi makanya Iya, itu mohon benar maaf Kak ya. Larissa. Yang masih pacaran masalah kalian belum seberapa itu sangat benar teman-teman. Jadi kita harus logik gitu loh.